Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang dan saya terus terbang. Mari kita masuk ke ceritanya. Check out. Sebelum ada manusia di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, malaikat, dan semua yang ada. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, lalu meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Allah mengajarkan banyak hal kepada Nabi Adam, seperti nama-nama benda dan bagaimana cara hidup. Lalu Allah minta semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Semua malaikat pun taat, kecuali iblis. Dengan sombong iblis berkata, "Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api dan Adam dari tanah." Pahlawan iblis, Karena kesombongannya, iblis pun diusir dari surga. Mati, kan? Allah menciptakan teman untuk Nabi Adam, yaitu Hawa. Mereka tinggal bahagia di surga. Di surga ada banyak makanan lezat. Allah hanya memberi satu larangan, yaitu jangan memakan buah khuldi. Tapi iblis yang jahat pun datang dan membisikkan rayuan. Kalau kalian makan buah khuldi, kalian bisa hidup selamanya. Emang setan baca koma. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa tergoda dan makan buah itu. Setelah itu, mereka merasa malu dan sedih karena melanggar perintah Allah. Mereka berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Allah mengampuni mereka, tetapi sebagai hukuman, mereka diturunkan ke bumi. Di bumi Adam dan Hawa mulai hidup seperti manusia, bercocok tanam, belajar dan bangun kehidupan. Nabi Adam pun akhirnya mempunyai anak kembar, yaitu Qabil mempunyai saudara kembar dari Iklimah, sedangkan Habil saudara kembar dari Labuda. Nabi Adam mengajarkan anak-anaknya tentang kebaikan, menyembah Allah, dan hidup saling menyayangi. Qabil kakaknya, ia bekerja sebagai petani, sedang Habil adiknya bekerja sebagai peternak. Lalu, setelah mereka balik dan tumbuh dewasa, Allah menurunkan perintah kepada Nabi Adam untuk membangun keturunan dengan cara menikahkan anak-anaknya, yaitu dengan cara menikah silangkan anak kembarannya, Qabil dengan Labuda, sedangkan Habil dengan Iklimah. Diketahui, Iklimah lebih cantik parasnya dari Labuda. Iblis pun memanfaatkan peluang tersebut untuk menghasut Qabil agar tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Tibo lo ya balik. Aduh. Karena Qabil terhasut oleh iblis, Qabil pun menentang pernikahan tersebut. Lalu Nabi Adam memohon petunjuk kepada Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Hingga akhirnya turunlah perintah dari Allah untuk Habil dan Qabil agar mempersembahkan kurban dari hasil pekerjaannya. Ketika hendak menghasil kurbannya, iblis pun menghasut Qabil agar tidak bersungguh-sungguh dalam pemberi hasil panennya. Karena Allah tidak butuh kurban dari hambanya. Ia maha kuasa atas segala sesuatu sehingga sia-sia memberikan hasil panen terbaik. Ya kemarin tipu sebagai aku ya. Akhirnya, Qabil berkurban hanya sebagai formalitas belaka. Ia memberikan hasil panen dengan kualitas buruk untuk dikurbankan. Sedangkan Habil menganggap seruan ini sebagai ibadah dan Habil pun membuat hewan ternak terbaik miliknya agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keduanya membawa kurban tersebut ke atas bukit untuk dipersembahkan. Lalu muncullah cahaya putih yang menyambar kurban Habil sebagai tanda bahwa kurban Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurban Habil diterima oleh Allah, maka Nabi Adam memutuskan untuk tetap menikah
menyalahkan Habil dengan Iklimah. Kabil marah dan iri hati dengan keputusan tersebut. Dan Kabil pun terus memendam amarahnya. Hingga suatu hari, Kabil pun melampiaskan amarahnya. Dengan marah, Kabil pun berkata kepada Habil bahwa dia tidak setuju dengan keputusan tersebut dan mengancam membunuh Habil. Namun dengan bijak Habil pun menjawab, "Sungguhnya ini bukan hanya persoalan aku dan kau, tapi ini semua merupakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah hanya menerima amal yang bersungguh-sungguh kepadanya. Seandainya kalau kau ingin membunuhku, aku tidak akan melawan. Aku hanya takut kepada Allah." Sayangnya, Qabil yang sudah gelap hati tidak mendengarkan nasihat Habil, malah membuat amarahnya semakin memuncak. Dan dia pun benar-benar membunuh Habil di saat itu. Disinilah sejarah pertama kali pembunuhan di muka bumi ini terjadi. Setelah itu, Qabil menyesal dan sadar bahwa ia telah melakukan perbuatan yang salah. Ia pun kebingungan dengan apa yang ia lakukan kepada jasad Habil. Allah mengirimkan petunjuk melalui 2 burung gagak yang sedang bertarung hingga salah satu mereka pun mati. Lalu gagak yang hidup menggali tanah dengan cakarnya dan mengubur gagak yang mati. Dari situlah Qabil belajar mengubur jasad Habil dalam ke tanah. Dan dari kisah ini kita dapat mendapatkan pelajaran. Yang pertama, taatilah perintah Allah. Yang kedua, jika berbuat salah segera minta ampun. Yang ketiga, Allah selalu memaafkan orang yang bertaubat. Yang keempat, jangan iri hati kepada saudara atau teman. Iri-iri sedikit gak apa-apa lah. Oh no! Jangan. Yang kelima, selalu berbuat baik dan ikhlas. Yang keenam, jika berbuat salah segera minta maaf. Ya, walaupun gengsi-gengsian lah. Yang ketujuh, belajar dari kesalahan. Meskipun terjadi lagi seperti Ariel Lagunoa. Allah menyukai yang kedelapan, Allah menyukai orang yang jujur dan sabar. Walaupun sabar ada batasnya, tapi bagi Allah itu tidak berlaku. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Mohon saran dan berkomentar dari kalian semua. Dan pencet tombol loncengnya biar dapat notif video terbaru dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.